warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar TKA ya. Nah, ini nomor 1. Unsur Y terletak pada golongan 2 periode 5. Harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari ion Y2+ adalah... Nah, pertama kita pakai diketahui dan ditanyakan dulu aja nggak apa-apa. Berarti nomor 1 itu diketahuinya apa? Diketahuinya unsur Y ya, itu di golongan 2A. Dan periodenya 5. Nah, kalau misalnya yang ditanyakannya itu adalah Y2+ ya. Oke, kita identifikasi dulu nih. Y di golongan 5 itu berarti dia adalah 5s2. Kenapa bisa 5s2? Karena lihat, ini dia di periode 5, otomatis dimasukkan ke depan 5-nya. Kemudian 2 ini dia di atasnya. Nah, kalau misalnya dia golongan 2, 1, oh berarti dia terakhirnya adalah S. Kalau golongan 3, oh berarti dia pastinya S sama P. Kenapa S sama P? Kan S itu maksimal 2 ya, P itu maksimal 6. Karena dia butuhnya 3, otomatis 1 gitu. Kalau misalnya golongan 4A misalnya nih, berarti S sama P juga. Berarti S-nya 2, P-nya 2 gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti 5s2. Sekarang, karena dia pengennya adalah 2Y2+, otomatis dikurangi 2 ini. Nah, sebelum 5s, kita harus bisa hafal nih aturan Aufbau. 1s, 2s, 2p, terus 3s, 3p, 3d, 4s, 4s, 4p, 4d, 5s. Nah, berarti kan 5s-nya nggak ada nih. Otomatis sebelum 5s, dia adalah 4p ya. Nah, ini masih dengan aturan Aufbau. Berarti 4p, oh berarti terakhirnya adalah 4p, 6 pastinya. Kenapa 6? Karena P itu maksimal 6. Dan di sini cuma yang dihapus adalah 5s2-nya aja gitu. Sehingga N itu sama dengan yang terakhirnya adalah berapa? 4 ya, 4. Kemudian P-nya itu berarti kalau P dia L-nya atau azimutnya itu 1 ya. Kalau S berarti 0. Kalau D berarti 2. Nanti ini lihat lagi ya kelas 10. Kemudian M. M ini berarti yang dikotakin itu loh. Nah, ini 0 plus 1, ini min 1. Dia karena 6, otomatis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti positif 1 ya. Berarti M-nya positif 1. Terus kemudian S-nya adalah min setengah ya. Kenapa min setengah? Karena terakhirnya adalah ke bawah. Oke, jadi jawabannya adalah B ya. Sampai sini. Kita lanjut ya ke nomor 2. Nah, ini nomor 2. Di sini itu ada sistem tabel periodik tapi kosongan. Berdasarkan letaknya dalam tabel periodik unsur, manakah jenis unsur yang sesuai dengan nomor atom ya? Nomor atom dan konfigurasi elektronnya. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1 ya. Oke, kita pakai cara yang mudah. Ini dari sebelah kiri kalian layar itu dia nomor atomnya itu 1 ya. Berarti kalau 1 di sini adalah 2, di sini 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti yang Y itu harusnya adalah 6. Benar nggak yang Y itu 6? Oh, ternyata 17. Berarti salah ya. Kita coret ini salah. Oke, lanjut. 6, 7, 8, 9. Oh, berarti L itu dia 9. L 9 nomor atomnya benar. Benar ya? Nah, ininya kalau kita tambahin yang kecilnya 1s2, 2s2, 2p, 5. Nah, berarti 2 tambah 2, 4. 4 tambah 5, 9 ya, berarti betul. Kemudian Z-nya itu dia di 10.
Z-nya di 10. Z. Oke, Z itu dia di 10. Nomor atomnya betul ya, 10. Nomor atomnya betul 10. Kemudian konfigurasi elektronnya harus 10. 1s2, 2s2, 2p, 6. Berarti 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10 ya, betul ya. Kemudian, lanjut lagi. 10, 11, 12. 12. Berarti X itu berangkat 12. Oh, betul ternyata 12. 12 ditambahin juga 10. Oke, 12 betul. Sekarang yang Ki. Ki itu 10 ya di sini. Berarti kan tadi 10 itu di Z, berarti salah ya yang Ki ya. Nah, otomatis yang benar adalah unsur Y, unsur X, unsur Z. Sampai situ bisa kan? Ini perhatikan gambar struktur Lewis. Senyawanya itu adalah NH3BF3 ya. Berikut, nah ini senyawanya. Kemudian ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan oleh angka. Ikatan kovalen koordinasi itu yang ada PEB-nya. Jadi ikatan PEB terus mengikat senyawa lain. Nah, ikatan yang pertama itu adalah yang ini ya. Itu adalah yang berbeda. Kalau yang berbeda itu PI ya, ikatan PEI, pasangan elektron ikat ya. Ikatan. Tapi yang berbeda betul. Dot sama cross. Jadi ini PEI. Kemudian PEI lagi nomor berapa? Nomor 5. Terus PEI lagi nomor 3. Nah, ini nih ada 2 PEB. PEB itu masih ingat apa? Pasangan PEB. Pasangan elektron bebas. Nah, bebas. Nomor 2 sama nomor 4 itu adalah PEB. Tapi kita itu perlu PEB-nya itu yang mengikat unsur lain, yaitu adalah nomor 2 ya, karena NH3 itu menyumbangkan elektronnya ke BF3, sehingga adalah jawabannya nomor 2. Oke. Lanjut ke nomor 5. Perhatikan grafik titik didih senyawa dari unsur-unsur golongan 6A berikut. Di sini itu ada grafik antara suhu dan juga periode. Dan senyawanya itu ada H2O, kemudian H2S, H2SE, dan H2TE. Nah, jika golongan 6A itu kan orang Subang seneng tempe ya. Berarti oksigen, belerang, selenium, dan telenium. Jika diketahui AR itu H itu 1, O itu 16, kemudian S itu 32, SE itu 79, dan TE adalah 128, manakah pernyataan yang sesuai berdasarkan grafik titik didih tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar itu boleh lebih dari 1 ya. Nah, H2S, H2SE, dan H2TE itu sama-sama memiliki gaya London, sehingga titik didih ketiga senyawa itu rendah. Kalau kita melihat berdasarkan grafik ya, H2S, kemudian H2SE, dan H2TE itu suhunya rendah ya, lebih rendah dari H2O gitu. Sehingga jawaban ini benar. Oke. Nah, kemudian gaya London itu kita harus tahu nih, gaya London adalah gaya tarik-menarik ya. Jadi gaya tarik-menarik antar molekul. Kalau semakin tinggi gaya tarik-menariknya, semakin titik didihnya itu tinggi. Jadi gaya tariknya tinggi juga gitu. Oke, dilanjut ya. Kemudian titik didih senyawa itu meningkat seiring dengan penurunan massa molekul reaktif. Nah, kalau misalnya MR-nya itu besar, titik didihnya itu harus besar ya. Jadi MR besar, titik didih adalah harus besar. Maka kalau di sini kalau penurunan titik didihnya meningkat itu salah. Oke, lanjut. Titik didih H2TE itu lebih tinggi daripada H2SE karena H2TE itu memiliki MR lebih besar daripada H2SE. Nah, kita lihat nih, titik didih H2TE sama H2SE lebih tinggi H2TE ya. Berarti betul ya, karena di grafik itu lebih tinggi. Terus kalau misalnya kalian pengen membuktikan dengan adanya MR, nah kalian menghitung nih MR dari H
2Te sama H2Se. Nah, kan H itu MR-nya 1 ya. Berarti 2 kali 1 ditambah, kalau Te berarti berapa Te? Te itu 1 kali 1, 28. Sedangkan ini 2 kali 1 ditambah 1 yang si Se-nya dikali SE dari AR dari Se 79. Nah, lihat dari di sini perkaliannya sama kan? Pertambahannya sama, cuman bedanya itu di MRTE dan SETE itu lebih besar daripada TE. Jadi kemungkinan TE itu pasti lebih besar daripada SE. Jadi jawabannya betul. Kemudian senyawa H2O itu memiliki gaya tarik-menarik molekul paling lemah. Nah, gaya tarik-menarik molekul atau gaya London juga bisa, itu harus lebih kuat ya. Harus lebih kuat. Karena H2O di sini titik didihnya paling tinggi gitu. Sehingga ini jawabannya salah. Lanjut. Titik didih H2O itu tinggi karena ada ikatan hidrogen. Nah, ini betul ya, karena dilihat dari grafik juga H2O lebih tinggi daripada yang lainnya. Kemudian ada ikatan hidrogen juga. Ikatan hidrogen itu ikatan yang ada H-nya. Ini semuanya ada ikatan H-nya juga, tapi lebih tinggi adalah H2O karena di grafik gitu, menurut grafik. Oke.